Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang materi Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Cobalah kalian tulis perbedaan jenis kelamin, jenis sifat dalam bentuk fisik dalam keluarga kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, kekayaan. Karena sebenarnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang-orang yang paling bertakwa. Karena kalian perhatikan, sebaiknya kita berusaha agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita menjadi kalangan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Allah Maha teliti, sehingga tidak terdapat satupun perbuatan manusia terlewat dari satu pengetahuannya. Sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebagaimana juga di dalam hadis tentang keragaman yang berbunyi, Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriq faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa abalaghatu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Yang artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik.
Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu." Maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya, benar Rasulullah SAW telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadr. Isi pokok tentang surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis. Yang pertama, manusia adalah satu keturunan. Yang kedua, prinsip dasar hubungan manusia. Yang ketiga, kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Yang keempat, Allah Maha Mengetahui. Uraian yang pertama dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang pertama adalah manusia adalah satu keturunan. Maksudnya, melalui satu surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan. Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah prinsip dasar hubungan manusia. Dikatakan sebelumnya, jika surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan jika segala umat manusia berasal keturunan yang sama, di mana selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya berkembang sangat banyak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itulah prinsip dasar hubungan manusia, bahwa manusia secara sunnatullah itu beragam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan keberagaman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menghendaki segala umat manusia untuk saling kenal dan mengenal. Kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Ini termasuk di dalam isi pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ditegaskan jika keberagaman manusia sesungguhnya akan tetap setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedanya hanya terletak pada ketakwaan masing-masing dari mereka. Sebab kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding lurus dengan tingkat ketakwaannya. Yang sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian." Ayat inilah yang digunakan Rasulullah SAW untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam khutbah Fathu Makkah sebagai yang sebelum menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Dan yang terakhir adalah Allah Maha Mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat tersebut menegaskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tingkat ketakwaan seseorang. Anak-anak, itu materi yang telah Ibu sampaikan kepada kalian tentang surat Al-Hujurat dan Al-Hadis. Semoga kalian dapat memahami. Dan terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.